Hai, kembali lagi di video saya, di mana saya akan berlatih untuk ngomong pelan. Dan di video ini saya berlatih menggunakan metode yang sama, yaitu membaca buku dengan membuka mulut yang lebar dan juga membaca dengan volume yang keras. Jadi, cara ini bisa menghilangkan identitas lama saya, yaitu ngomong cepat. Kalau saya atau kalau Anda ingin menghapus cara bicara yang cepat, Anda harus terbiasa untuk ngomong pelan. Sehingga settingan default ngomong Anda itu berbeda. Karena Anda sudah ngomong cepat cukup lama, jadi Anda harus mengubah identitas lama Anda menjadi identitas yang baru. Jadi, kalau dulu sudah terbiasa ngomong cepat, sekarang kita harus berusaha untuk terbiasa ngomong pelan agar kita bisa ngomong pelan. Jadi, saya sudah berlatih menggunakan metode ini dan sejujurnya saya merasakan banyak sekali peningkatan. Yang dulunya ngomong cepat, yang dulunya ngomong tergesa-gesa dan belibet, sekarang saya bisa ngomong lebih santai, ngomong lebih pelan dan juga level belibet saya bisa lebih turun atau bisa saya bilang sangat efektif untuk menghilangkan masalah belibet. Jadi, kalau Anda punya tujuan yang sama dengan saya, ingin menghilangkan belibet, ingin mengubah identitas yang dulunya ngomong cepat menjadi ngomong yang pelan, maka saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan latihan ini. Membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang keras. Coba luangkan waktu setiap hari untuk latihan. 5 menit tidak apa-apa. 5 menit latihan jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Slow motion is better than no motion. Pergerakan yang kecil atau aksi yang kecil jauh lebih baik daripada tidak ada aksi sama sekali. Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Konten Kreator Black Book yang ditulis oleh Ko Denny Santoso. 5 menit latihan dimulai dari sekarang. Framework 2 The Dream. Di awal bab ini, saya sempat bercerita tentang pemilihan presiden atau bahkan orang-orang yang demo di jalanan. Kalau Anda perhatikan kenapa mereka melakukan semua itu, jawabannya sederhana. Karena mereka menuntut sebuah perubahan, mencari kondisi di mana masa depan yang baru. Mereka menginginkan mimpinya di masa depan itu bisa terwujud. Masyarakat memilih seorang presiden karena menginginkan kehidupan yang lebih baik di negaranya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh calon presidennya. Anda bahkan memilih agama Anda karena ingin kehidupan yang lebih baik, mati masuk surga, hidup banyak rezeki. Follower saya ingin bisa menghasilkan uang dari internet atau meningkatkan bisnis mereka menggunakan digital marketing. Tentukan mimpi apa yang hendak Anda bantu audiens Anda mencapainya. Apakah hubungan komunikasi antara pasangan yang lebih harmonis? Bagaimana cara bersosialisasi bagi seorang introvert? Bagaimana cara memelihara dan mengajari anjing Anda supaya nurut? Besar atau kecil mimpi itu bukanlah sebuah masalah. Orang hanya menginginkan sesuatu bagi dirinya. Tugas Anda adalah menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tahu caranya dan terbukti berhasil. Work for free. Jika Anda memiliki cara khusus, pengetahuan khusus, atau framework untuk mendapatkan hasil awal,
Anda bisa berbagi secara gratis. Mungkin Anda bisa membantu klien Anda untuk berkonsultasi private secara gratis. Anda membangun konten Anda bukan untuk sekedar membangun akun di sosial media. Karena jika ini goal Anda, maka hasilnya tidak akan besar. Akun sosial media Anda berisikan konten di mana konten tersebut akan mengarahkan orang menuju ke sebuah movement, dan ini kuncinya. Ketika Anda sudah berhasil membantu klien Anda dengan gratis, maka Anda akan memiliki portofolio keberhasilan Anda. Nanti saya akan membahas bagaimana cara menggunakan portofolio Anda sebagai konten di chapter belakang. Nah, setelah Anda memiliki portofolio ini, maka Anda bisa membuat audiens Anda menjadi lebih percaya terhadap Anda. Authority Anda akan semakin terbangun, dan itu menjadi bola salju di mana semakin lama Anda akan menjadi seorang influencer yang powerful. Anda memiliki sebuah opini, Anda menunjukkan hasilnya, maka orang akan percaya. Framework 3 New Opportunity. Ketika Anda membangun keberadaan online Anda dengan konten, Anda harus memikirkan apa yang bisa menjadi pembeda baru antara konten Anda dengan konten orang lain. Anda harus membedakan cara Anda mencapai goal Anda dengan kreator yang lain. Karena jika konten Anda sama dengan kreator lain, maka orang tidak akan tertarik. Ingatlah satu hal, bahwa orang akan selalu tertarik kepada sesuatu yang baru karena orang suka mencoba. Contoh, secara umum, orang yang mau mendapatkan income di internet adalah dengan berjualan barang secara online. Caranya adalah dengan mengupload produk mereka di marketplace atau sosial media seperti Instagram. Maka yang menjadi new opportunity adalah pendekatan saya untuk mendapatkan income online adalah dengan melakukan list building. Kita bangun kolam prospek sehingga Anda memiliki market Anda sendiri. Sekarang di market Anda, tentukan terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan orang untuk mencapai mimpi mereka, dan apa pendekatan yang berbeda yang Anda bisa lakukan untuk mereka. Misalnya, dulu untuk supaya kulit wajah glowing harus pakai lotion, serum, dan lain-lain. Tetapi pendekatan yang berbeda adalah bahwa kecantikan harus datang dari dalam. Maka muncullah collagen drink. Kalau Anda ingat tentang diet OCD, dulu orang kalau mau menurunkan berat badan harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Setelah itu muncul diet OCD, di luar namanya intermittent fasting, di mana untuk menurunkan berat badan harus berpuasa. Dulu orang menggunakan Walkman dengan segala keterbatasannya. Kemudian Steve Jobs menciptakan iPod, ribuan lagu yang bisa disimpan di saku baju atau celana Anda. Jadi itu adalah latihan untuk sesi kali ini. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan Anda. Saya yakin Anda pasti bisa jago berbicara. Saya yakin Anda bisa percaya diri berbicara di depan kamera.
Asalkan Anda mau berlatih, Anda mau konsisten. Karena semua bisa, karena terbiasa. Itu adalah jargon yang saya pegang. Dan saya ingin Anda juga memegang jargon itu. Semua bisa karena terbiasa. Sebelum Anda jago dalam berbicara, sebelum Anda percaya diri ketika berbicara, Anda harus terbiasa berbicara terlebih dahulu. Jadi, jangan lupa untuk latihan. Ingat ya, latihan 5 menit itu jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang baru saja saya pelajari dari buku Konten Kreator Black Book yang ditulis oleh Ko Denny Santoso. Jadi, untuk bisa menang di dunia konten kreator, di mana konten kreator sekarang itu sudah sangat ramai. Banyak orang mulai bikin konten, banyak orang ingin sukses di sosial media. Jadi, kalau Anda ingin sukses di sosial media, Anda harus memiliki sebuah new opportunity yang berbeda. Sebuah metode yang berbeda yang belum pernah dilakukan oleh audiens Anda dan terbukti berhasil. Kalau Anda ngomong dengan cara yang sama, konten Anda sama, penampilan Anda sama, tulisan Anda sama, maka orang lain tidak akan tertarik. Tetapi ketika Anda menyampaikan sesuatu yang baru, konten yang baru, visual yang baru, maka orang akan tertarik. Karena di buku ini dijelaskan bahwa orang suka mencoba hal yang baru. Jadi, Anda harus memiliki sebuah metode baru yang belum dilakukan oleh audiens Anda dan terbukti berhasil. Di sini dijelaskan beberapa contoh. Misalnya, zaman dulu ketika kita ingin glowing, ketika kita ingin sehat, ketika kita ingin tampil cantik, kita harus pakai skincare. Entah itu face wash, entah itu moisturizer, entah itu sunscreen, dan skincare lainnya. Tetapi ada pendekatan baru di mana di sini dijelaskan bahwa untuk cantik Anda nggak harus pakai skincare. Tapi Anda bisa mulai untuk merawat kulit Anda dari dalam. Jadi muncullah sebuah collagen drink, muncullah sebuah obat atau pil yang diminum untuk merawat kulit dari dalam. Itu adalah pendekatan baru yang belum pernah dilakukan banyak orang. Dulu, orang ketika ingin cantik harus pakai skincare. Tetapi ketika kita bilang bahwa, hey, kamu nggak perlu pakai skincare, kamu perlu minum collagen drink ini untuk sehat, untuk tampil cantik, untuk bisa lebih percaya diri. Jadi orang akan tertarik mencoba karena itu adalah hal yang baru. Itu adalah kunci untuk bisa menang di lautan konten kreator yang sangat luas ini. Anda harus berbeda. Anda harus unik agar orang lain bisa lebih tertarik kepada Anda. Contohnya, kalau kita katakanlah ada 10 kreator. 10 ini mengatakan hal yang sama, kontennya sama, visualnya sama. Kalau 10 ini sama, ya semuanya akan di level yang sama. Tapi kalau ada satu kreator yang berbeda, maka perbedaan ini akan menarik lebih banyak perhatian, akan menarik lebih banyak peluang, dan akan menarik lebih banyak hasil. Jadi jangan takut untuk berbeda. Gunakan kelebihan Anda. Gunakan keunikan Anda untuk bisa menang di lautan konten yang sangat luas ini. So, thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best. See you on the next video.